betane ka aku itu jalan kecintaan apa ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayar dari cinta Aisyah apa mak pola pagkepang atau da kawana pesepak ko Gusti Kanjeng Nabi ban kepang ajoy da kawana peselara bi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bukti paling kuat kecintaan seseorang itu berdoa dengan Gusti lebur ka Gusti Allah taala. Itu Allah perintah Allah taala. Bukti hati kalaban lebur ajoy larang Allah taala. Jadi pun berdoa yang makin ngaku cinta tetapi melanggar itu aneh. Aneh. Masuk kenapa? Bisa dikatakan tak sepenuh lebur. Mumpama kokek lebur tapi tapi dekat. Itu pun bisa dikatakan tidak. Dalam macam manusia tak sidilah wa anta tudhiru bau hadza al-amri fil fi'ali badi. Tak sidilah maksiat sampai ada ke Gusti Allah wa tentu dirubah. Sementara panjenengan amat lagi seakan-akan panjenengan itu cek udah Gusti Allah taala. Hada amri fi fi'ali badiu. Jadi to masyaallah artinya aniuku. Badore aku cek lebu tapi maksiat. Laukan aku bukan sadiqan atau kamu jak saya gua depan panglebu sampai nakala jujur aku cek atau sampai ke Gusti Allah taala sebab innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kan orang seribu dah orang seribu orang lain orang yang pun dah orang. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف فنشأ maka tumbuh pasal Gusti Kanjeng Nabi artinya apa berkembang Gusti Kanjeng Nabi tumbuh dewasa sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsaf atas paling sempurna sifat sesampai saking nggoda orang makin nyari akal dari Gusti Kanjeng Nabi yang luar badan dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk luar tali ramaki dan sebaliknya juga yang kita di jismani dan rohani di Gusti Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi tetiaki galaban pengertian sesampurna sesampai milana saking diri sampurna kan sebagai penyakit karena kulit mubarra'an min kulli aibin karena qad khuliqta kama tasya'u. Ajunan Kanjeng Nabi khuliqa mubarra'an khuliqa tetiaki al-ibrat dari setajin keaiban. Seakan-akan panjenengan kami itu tetiaki sesuai kesonan panjenengan TV. Dunia tak ada challenge sekali. Ya ufuhu min Allah jamilul ri'ayati wa ghamirul al-taf. Ngipong dak ke Gusti Nabi artinya apa namanya Kanjeng Nabi itu iliputin. Ngipong dak ke Gusti Nabi dari Gusti Allah panapa ratina penjaga. Kanjeng Nabi ilindungi di Gusti Allah wa ghamirul al-taf banyak-banyakna papare kebelasan. Ampun posak ya junan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yashibbu fil yaumi syabab as-sabi bisyara. Maka pada pasal Gusti Nabi yashibbu bani kasepo ilmu saare akati sepona kana ilmu sebulan. Itu saking diri luar biasa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi beliau itu mana pembasyarul lakal basyar. Manusia tetapi tak kata manusia biasa, tetapi beliau manusia si luar biasa. Sesampai perkembangan epon itu Kanjeng Nabi umur saat itu pada orang-orang sena akan hasil lain umur sebulan. Kita pertumbuhna Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Wa yadharu alaihi fi sibahu min syarafil kamali ma yashhadu lahu bi annahu sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Jika itu berabad ngulingin sifat mulia Gusti Nabi, sifat sempurna Gusti Nabi, abad ya ciri itu sareng para guru, para habaib, para ulama, para asatid, sehingga kalau pengen masuk ke contoh keangkui anak baik kecintaan. Maknanya itu di mana? Jalan tambahan kecintaan apa adakah? Ajunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola apa? Pola biasa abad panika dia di manusia kan lebur ke bereget. Itu pada manusia. Manusia panika
boleh beragam tahu sana nengah esa kalau sekitu esefat itu situ perkara sih kan eki aku tertarik masalah makin pada orang yang jadi apa lah mobil masalah Arya benar mobil di Jakarta maka jangan mobil nggak mobil Alphard masalah Arya cari hiasin kalau emas kalau permata Arya ide bisa di atas apa nasi makun orang makin atau mata kamu benar Alphard dan mobil gitu makun lebu dia jadi mobil nah sebenarnya juga ada keadilan dari Nabi Muhammad SAW. Itu panduan kita mengenal sejarah pustaka Nabi, sirah pustaka Nabi, perjalanan hidup dari Nabi termasuk ngawalingin sifat-sifat mulia pustaka Nabi Muhammad SAW. Sempurna sifatnya pustaka Nabi Muhammad SAW. Itu jadi cak mungkin apa cak mandekan kalau sekata oh kan Nabi sempurna. Kita kibat tarik ke aku itu jalan kecintaan apa ada kali dengan Nabi Muhammad SAW. Saya dari cinta gak bisa apa mapola pagkempang atau ada kawan pesepak kalau kustikan Nabi berkempang aja udah kawan peselara di kustikan Nabi Muhammad SAW. Karena bukti paling kuat kecintaan seseorang itu berdoa dengan kustikan lebur kustikan Allah Taala. Itu orang perintah Allah Taala. Bukti hati kalau lebur aja larang Allah Taala. Jadi pun beda orang yang makin ngaku cinta tetapi melanggar itu aneh. Aneh. Masuk kenapa? Bisa dikatakan tak sepenuh lebur. Mumpama kokek lebur tapi tapi dekat. Itu pun bisa dikatakan tidak. Dalam macam manusia tak sihillah wa anta tudhiru bau hadza al-amri fil fi'ali badi. Taksikilah maksiat sampai ada ke Gusti Allah. Wah itu dirubah. Sementara pacinan amat lagi seakan-akan pacinan itu cek udah ke Gusti Allah Taala. Ada amri fi fi'ali badiu. Kali itu masya Allah artinya aniuku. Berdua yang aku cek tapi maksiat. Lakukan aku bukan sadikan atau kamu cek saya ibadah panggil sampai ada jujur aku cek atau sampai ada Gusti Allah Taala sebab innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kan orang seribu dah orang seribu orang lain orang itu aku dah orang. Kita kena apa lebur ke anak bi anak socolon sebalik aku maka. Jadi Nabi SAW tanda ayat maksud tujuan takui mengenal makna apa saja lebur. Wa yadharu terus wa yadharu alaihi bisibau min syarafil kamali ma yashhadu lahu bi annahu sayyidu wuldi adam waladi adam wala fakhra. Berpada atas kustikan Nabi visi baru masa kanan kustikan Nabi dari mulia kesempurnaan pada pagoda yashhadu lahu saya terdisaksi lawan kustikan Nabi bi annahu kalamat sempurna kustikan Nabi sayyid wuldi adam wala fakhr panika kustikan apa Adam wala fakhr bertanda kesombongan. Jadi kanjeng Nabi masa kanak gitu aku tak kanak biasa. Eka disampun bertanda-tanda saya terbukti bahwa kanjeng Nabi itu ampun orang yang mulia ngagungin sampurna kemudian kesempurnaan berkanjeng Nabi itu bekal ketika pemimpin anak foto Adam. Anak sayyidul di Adam wala fakhr dan kanjeng Nabi. Engkau ini pemimpin anak foto Adam wala fakhr bertanda kesombongan beri sombong. Kanjeng Nabi ada sekali itu cepon kita harus bin nikmat. Abu Jabu kalau mencari mata tanpa arti kenikmatan Sayyidina Allah Ta'ala. Nah itu tanda-tanda bahwa kanjeng Nabi Sayyidul di Adam gitu mulai dihikana ampora nampak. Yang kita mungkin ibarat buah ampora kikelian ibarat kita kuat bisa ampora nyaman segitu. Kemudian elok baru bila dan mulai dihikana aja wah kecam. Kira-kira sekali itu. Walam yazal wa anjum su'udihi tali'an. Bertakim pasir pustakan Nabi wa anjum bantini bintang keontohan pustakan Nabi panika tali'an panika muncul panika
Jadi kanjeng Nabi cak mungkin pakul kanjeng Nabi itu tanda mulai keuntungan kita ampun nampak. Wa antum mutawalina su'udi tali'a wal kainatu li ahdi hafizah wa li amrihi ta'i'ah. Dini keberadaan li ahdi dak ka perjanjian Gusti kanjeng Nabi hafizah panika ajaga wa wali amrihi ta'i'ah benda ka pakon Gusti kanjeng Nabi ta'i'ah panika toro. Itu itu contoh keberadaan kita itu atas pakonan di Gusti Allah Ta'ala. Contoh kisah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kanjeng Nabi hijrah kan dan perjalanan kekon ulama istirahat dan gabungit tetap ramal kanjeng Nabi istirahat nang Jabal Sur. Pada sokon kanjeng Nabi paten itu elektrik supaya tak ada pada waktu masuk dari gua ni. Bani gua dari luar sana, gua saya Jabal Sur tempat istirahat yang itu orang kafe desa bagus dengan Nabi tak usah sampai nunggu situ. Cak saya kan ninggalin kabar pada. Kalau lo kaking kojen gua, aku bukan. Lagi itu saya alih lampak kepada Gusti Nabi sinau bukan. Pas terus bangla bengalan mana kepo apa elebunin kekete sampai orang-orang yang punya ada ucap saya berdoa kan jadi kekete ini rosak ucap saya berdoa yang masuk pas tak begitu dari itu ngarep ini bangla betul ada ucap saya berdoa tidak pernah untuk ngarep ini bangla kualiah seketo Dhanul hamam wa dhanul ankabut ta'ala khairi bariyati lam tansuk wa lam ta'uli. Dhanul hamam wa dhanul ankabut ta'ala khairi bariyati lam tansuk wa lam ta'uli. Itu yang kader ankabut bentar keteng cak saya tengah tada orang cak saya berdoa cak anu tak kira atate cak anu tak kira kami bulu jangan lagi itu kan jaga dari Gusti Allah Ta'ala pun aja anak makon dak kainat tak aja ke Gusti Nabi. Dan kapal Gusti Nabi, toli kenapa toli atau tunduk dekat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka famana fasala maridin illa syafahullah. Balikan di antara mukjizat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak nyerek fokus kanjeng Nabi. Ala maridin atas orang sakit illa syafahullah. Angin mabarah ke orang sakit pasal Gusti Allah Taala itu tenggorokan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi berorang sakit. Wa maridin al-ta'idu qad atahu Allahu bil faradi. Jana al-amal sama abana. Wa maridin al-ta'idu. Orang yang kering sini panjenengan isanda, tinis adunan panjenengan kanjeng Nabi yang kanyada. Pakunya Allah Taala yang lepas kekeringan. Wa maridul baitin al-tasakiru laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin setiap copok anta sakit musibik panjenengan ajunan ikanake laisa muhtajan ila suruji tak perlu kagama terak akan diceritakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah nyari jarum sekeker tengah malam barang saat kanjeng Nabi masuk guru pagi dalam saya nara nur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maridin al-ta'idu qad atahu Allah bil farad itu mukjizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kali itu terus asal Gusti Kanjeng Nabi apa untuk apa nih menan pada salah satu sahabat persis naro rasukna Kanjeng Nabi ketika songkan bersongkan kalau tadi kan tak iya nomaki beres baru boleh cerita nanti berokan Kanjeng Nabi berokah itu Kanjeng Nabi tampil pada tergol mungkin pernah cerita pada orang yang kaya raya sampurna saya kaya raya itu anak dua laki dirkat tapi punya apa kari berpeninggalan situ betul ese rambut terlewiki akhirnya bagi rambut kita rambut bersera rambut Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terlalu lambat setuan itu pas kan situ ada topil wae sejak situan area topil bayi situ sama roy si alek mereka kecita lagi kanjeng Nabi
Nabi kita lebih santai dan berkata. Sama ni kagak ya, dalam mana sekian tu sahaja orang putih. Dalam. Tore rambut setelah mereka paling kita gula, dan gula ketunjuk ini tapi tak betul. Kalau paling kaki gula rambut setelah, dan gula mau akil lo gula rambut sisi toman. Oh mungkin ada beda dari nama ya. Akhirnya saya nak siarin mereka oleh rambutan lo. Sesangkulan dari ring sepo mereka udah gaya ya. Sekata mereka oleh bunyi sapi. Selang beberapa saat kemudian beberapa tahun atau beberapa bulan yang kijarnya mana tuh jadi tumat akhir sekakak sebatul mati. Tapi nama juga siarin tak bisa. Kalau kau ada mak yang ibatin dalam berdasar terhormat rambut mereka sudah tontok rambut kita buka cio berarti dalam masalah aku sehingga Nabi Muhammad SAW perintah pola konale rambut setelur kita suatu buka cio berarti dalam apa sih masalah atas ajaran dari Nabi Muhammad SAW maka kalau berbarokah ternyata sehari itu tidak sukses. Syariat itu tidak sukses bahkan sampurna sehat. Salah satu tokoh yang daerah itu erawi dari Nabi Muhammad SAW. Sampurna sehat. Kali Nabi ada siapa orang setelah takahat setelah sampai dengan doa. Warab asal ajabis aziar dekat kubur nafula. Akhir jadi mazar. Termasuk salah satu mazar yang daerah itu tujuh islasi orang yang kita dipujuk jak mungkin mati. Jadi sudah nampak. Eselasi orang bahkan saking diri mulia orang lebar sendiri kuburna orang ni kan. Siapa nasihat dijauh ni kan orang ditompak diri mulia. Apa maksudnya itu karena sebab oleh barokah Gusti Nabi Muhammad SAW dan gul berpanjangan itu kerana takdir rambut Gusti Nabi, takdir Rasulullah Gusti Nabi cuma sehingga beda peninggalan Gusti Nabi dan kurban panjenengan kenapa? Lalampahan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu toh latih, itu toh hormat, itu toh mulyani. Salat sunat engki panapa hal-hal lalampahan Gusti Nabi toh kita kurban panjenengan perhati-hati supaya kenapa? Oleh barokah Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kok paham? Oh iya, pokoknya saya kira di dalam rambut kok kata dia engki lalampahan sunat serau di mana begitu. Kento peninggalnya Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tawajjah ketika di Nabi mau nyareko engki benak berorang sakit sereko jadi gaji Nabi balas. Wala tawajjah bi ghairi illa wa anzalahu maula. Bentak ngatuk ke masalah tawajjuh kok adua. Bentak ngatuk pasal Gusti Nabi idlum. Bi ghairi idlum yuqul mujad agi wa anzalahu maula. Motor dan kawasan pasal Gusti Nabi. Setiap kali Nabi pada Bama Nabi tahu tu. Kali Nabi ada kawasan di Gusti Allah Taala. Itu pernah terjadi musim kemarau panjang di Madinah. Kali Nabi uka dekat mimbar langsung doa langsung hujan. Ijazah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta balagha min al-umri ashuddahu wa madar lahu min sinni syababi wal qulati muddah. Sampai dapat dari Gusti Nabi minal umur dari usia asyuddahu dekat masa sepon Gusti Nabi asyuddah kan itu jibalau asyuddahu dengan Al-Quran gak bisa orang-orang seampun umur ke atas 30 atau 30 tahun itu asyuddah nanti masa-masa di atas masa syabab atau masa syibab kan umur kita bagi berapa Ibnu Jauzi umur kita bagi lema. Bagi bagian masa siba, asiba aswabi kita mulai dari anak sampai umur 15. Mari kita syabab, mari umur 15 ampun balik kita mana bicara menyamin syabab pemuda sampai umur 30 atau 35. Dan mari kita bagian asyudda atau berkuhul dewasa. Dan sampai tanggal sampai dapat pasal Nabi dari umur masuk ke udah dibasan yang buat makna duhul dibasan Gusti Nabi wa madat lahu berlebat lahu dak Gusti Nabi dari umur muda wal kuhul ni kasepuh
hadratul ilahiyatu bima syarafatu bihi wahda. Maka faji'athu, maka datang mendadak, maka kerajaan datang mendadak dan kakusai Nabi panapa hadratul ilahiyah, panapa paparing sebangsa pangeran, ajunan sebangsa pangeran Abdul kalaban barang syarafatu semakul dia panapa hadratul ilahiyah dan kanjeng Nabi barang wa ada malaikat ibn kanjeng Nabi. Kisah ampun kanjeng Nabi lebat dari usia masa muda, masa tua, angke usia apa maka ampun datang dak ka kusai Nabi al-hadratul ilahi peparing kemuliaan dari Gusti Allah Taala dan ka kusai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kami ampun diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai nabi. Itu kan kanjeng Nabi saat usia sebenarnya 40 tahun. 40 tahun 6 bulan belum ngaret. Itu kanjeng Nabi angkat jadi nabi. Cuma apa? Kanjeng Nabi angkat jadi nabi, angkat jadi rasul, sesuatu kita tahu. Kita tahu. Kanjeng Nabi yang angkat jadi nabi ini baru beberapa saat kemudian atas kehelat kedua waktu balikat baru kanjeng Nabi kita yang angkat jadi rasul. Kan kalau kebiru kuwi lain kelak loro sing kelak sun sampun 40 yang angkat jadi nabi, yang angkat jadi rasul karena can sitok dulu tak sampai lah tahunan gitu. Pakun badan usia Pak Polo pengangkatan 2 gelar Pak. Itu kan lain nabi dan rasul lah. Mana nabi kok paringin ketak iwo yuin cuma teh pakon depan. Itu nabi. Adapun rasul ampun pakon depan itu itu pinter nabi dan rasul. Jadi rasul pasti nabi, tapi nabi tak mesti rasul. Falazala alaihi ruhul amin, maka turun atas kanjeng Nabi pasal ar-ruhul amin. Ar-ruh kepercayaan mereka Jibril maksud ar-ruhul amin. Matoron lagi nazala bil busyra kalaban kabungan min rabbil alamin dari pangeran alam sedaya. Apa tawahyu fatala alaihi maka maus atas kanjeng Nabi lisanul dzikril hakim panapale sana. Paringatan sandi hikmat antena Al-Qur'an syahida hale saksena sebagai saksi wa inna kalatulaqal Qur'an min ladun hakimin alim. Bangsa kuna panjenengan Muhammad yakte paringin sa panjenengan Al-Qur'an dari ajuna hakimin alim pangeran si andi hikmat si maha uli. Kita akan jadi dalil dari bahwa Al-Qur'an itu datang dari Gusti Allah Taala, benih dari pasaya, benih dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita kenapa mana karena kanjeng Nabi bi Allah Taala yang paling itu diaki orang saya adalah al-ummi. Al-ummi ko makna anu pengsambu. Anak apa kanjeng Nabi mau jadi pengsambu? Pengsambu kok anak kana. Kanjeng Nabi kita tak oleh nulis, tak oleh maca. Kita kemudian di kanjeng Nabi. Tapi mana bi kanjeng lain kanjeng Nabi min amit kaya anda. Kanjeng Nabi tak oleh maca, tak oleh nulis. Apa kanjeng Nabi bi Allah Taala itu tiap kita oleh maca tak oleh nulis. Karena mana bi kanjeng Nabi kita oleh maca, oleh maus. Maka Al-Quran di orang-orang kafir saja disangka bahwa Al-Quran itu karena kanjeng Nabi. Sementara dengan Al-Quran kita bercerita tentang negara Rum, tentang kabur Nabi Musa, umat sekarang sebut Al-Quran. Mumpah kanjeng Nabi oleh maus. Puas saja. Paling Muhammad roh maca kitab-kitab siono payale padahal di pangeran. Paling kayak ngeles sejarah. Buat kanjeng Nabi ini kita oleh maus. Tak oleh nulis. Kan kapan itu pun kanjeng Nabi kisah Al-Quran kebaik kanjeng Nabi. Al-Quran kisah kebaik ini padahal tak oleh nulis. Jadi menan gitu sih aja kebaik bersama salah satu bering menikah tak kata yang nulis tulis itu tak ada panglo biswara kena nulis jalan palang aku kanjeng Nabi sih betul paling ke para bahaya anak-anak ini kita paham apa kata kanjeng Nabi kemudian kanjeng Nabi tahun ini nulis tahun ini yang mengkaki satu capola Barang si kutiba aja cerita di kanjeng Nabi kan segitu. Kiri Al-Quran kita latulaqal Quran min ladun hakimin alim. Dari ajun pangeran saya maha hakim, maha alim.
Fakana awwala ma nazala alaihi min tilkal hadrati min jawami'il hikami qauluhu ta'ala, maka banyak panikada ada nabaran setoron kenapa barang atas kanjeng Nabi dari ajunna dari karwa ajunan dari Allah Ta'ala maksudnya min jawami'il hikami dari kompolna hikmat panapa kadun Allah Ta'ala panika awal setoron ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq maca kepada Muhammad sampian Muhammad kento mana biar maknain Al-Quran berguru dan guru berdua bahasa sebagian guru itu tak besar mana dari Allah Ta'ala terus dari Nabi itu tak besar sebagian pun tak besar setiap orang guru saya tahu besar mereka apa keren mak pangeran apa besar dari Nabi saya jadi sebagian guru dan guru memaknain Iqra maca kepada Muhammad sebagian pun maca sampian Muhammad kalapan nyebut asmana pangeran panjenengan alladzi khalaq seka lima alladzi khalaq seka lima syadatiaki pasir Gusti pangeran khalaqal insana min alaq atatiaki pasir Gusti Allah pangeran dak manusia min alaq dari daging kental min alaq Iqra wa rabbukal akram Iqra maca panjenengan Muhammad wa rabbukal akram tini pangeran panjenengan paling maha mulya alladzi 'allama bil qalam alladzi ka Gusti Allah sehingga bima Allah 'allama bil qalam ngajarin Allah pangeran bil qalam kalaban pulpen kalaban kalam kalaban nulis 'allamal insana ma lam ya'lam ngajarin Allah Ta'ala pangeran dak ka manusia dak kabaran setaon ning pasira manusia kita awalnya ayat setoran Al-Qur'an akhir ayat setoran Al-Qur'an ka bisa ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaqu yawman turja'una fihi ayat saya peringatkan tentang hari akhirat hari kiamat ka bisa ayat setoran ke ulama sebagian ulama atau bagi sekitar kurang jam kasih dari Gusti Nabi Muhammad SAW ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah jadi penampilan Al-Quran ayat Al-Quran setoran Iqra tak sampai sudah jadi 5 ayat itu pas wattaqu yawman terakhir mana kita itu dipertanyaan loh tapi Al-Quran gak bisa Fatihah kan bisa Fatihah pas surat Fatihah surah Al-Baqarah baru panika mata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tak bisa dengan Al-Quran ia ketika disebut oleh para sahabat hutan tak bisa atas petunjuk di kanjeng Nabi juga diwakil juga jadi kanjeng Nabi bila Al-Quran tak ditotoron mengkompol sahabat itu pada saya tugas aku ngapalagi pada sahabat itu pakai tugas aku nulis di antara sahabat saya ngapalagi kan banyak termasuk pada betul sahabat saya masyhur kalaban hafal Al-Quran di antara saya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Zaid bin Thabit. Ketok petok sahabat si masyhur kalaban hafal Al-Quran. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abu Darda, wa Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Itu disebut dengan tikon Imam Suyuti. Tokal kata Sayyidina Zaid bin Thabit. Itu yang kenal kalaban termasuk kutabil wahyi. Tokal wahyi. Jadi panggil sahabat di kanjeng Nabi ya tulis ayat apa lagi termasuk sebagai bagian ahli sufa saya nyampe kanjeng Nabi seberapa puluh orang di sahabat ada lakon boleh saya pantau pun berdoa yuk kita saya dalam ilmu hadis-hadis dari kanjeng Nabi paling kasih saya leku sampai akhirat Al-Quran kita terkumpul terlalu juz sama dengan 114 surat sama dengan 430 sana kalimat terus 6.206 ekor ayat 330.640 huruf Al-Quran saya sebanyak 30.000 390 kalimat kira-kira sekali insyaallah kita mudah tak kelihatan Allah maiki fama Allah tidak bisa dengan Al-Quran sosoran saya tidak bisa ampun kenapa ampun dari berapa dari
dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat pokok sabak ya sabak ya ada sabak sikit kok kanjeng Nabi. Makon dekat apa sih? Dekat para sahabat tu. Fama a'labaha min bisyaratin awsalatha yadul ihsan. Maka kesambung apunga engki jawami panika engki min bisyaratin dari kabungan awsalatha semada pak kabungan panapa kakobasana yadul panapa paparenga dat siapa yang kabagusan yadul ihsan tu sekali itu yadul ihsan paparenga dan saya apa yang kabagusan min hadratil imtinan dari aduna saya apa yang nikmat ila hadal insan dan kapan pada kabungaan pada paparan kabungaan ar-Rahman allamal Quran ar-Rahman allamal Quran saya ngajar di Al-Quran khalaqal insana allamahul bayan saya setiap tidak manusia ngajarin Allah pangeran dak manusia al-bayan dak keterangan. Itu benar. Oh, kalau tidak bagi kalian maksud petong atas petong polo petong ebu 430 sangat kalimat 330 ebu 600 petong polo situ korok. Wala syakka anna sallallahu alaihi wasallam wal insanu maqsud bi hadha ta'lim tidak kamu rusak ngajarin Allah Ta'ala dan kamu rusak pasti ada saya maksud manusia itu apa tak dilakukan oleh tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadratil rahmanir rahim Allahumma salli wa sallim asrafas salatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim wallahu